Ini kenapa sih diriku tuh kayak nggak baik-baik saja, padahal nggak aware sama sekitarnya, sama lingkungannya. Sebenarnya tantangan terberat dari self love itu adalah diri kita sendiri. Latar belakang keluarga mungkin atau bener. lingkungannya kayak gimana, nah itu kan harus diterima terlebih dahulu lah kayak gitu. Halo Sobat Dio, selamat datang lagi nih di Viral Stock Season 2. Baik lagi nih sama aku, Hanif sebagai hostnya. Dan tentunya kita kedatangan narasumber yang keren lagi nih, yang bakal ngebahas tentang self-love. Kalian tahu nggak sih tentang self-love? Kalau misalkan kalian nggak tahu, kita langsung tanya-tanya aja yuk pengalamannya tentang self-love ini ke narasumber yang keren kita ini. Oke, mungkin boleh dikenalin dulu yuk yang sebelah aku dulu deh, boleh deh. Halo, perkenalkan nama aku Alia Sizah Tamara Dirmahatmi, biasa dipanggil Alia. Aku dari unit General Support JS, roles aku sebagai graphic design. Aku asalnya dari Telkom University. Oke. Lanjut Mas. Oke, halo Sobat Dio, perkenalkan nama aku Ainani Tajrian Mutaharituan, biasa dipanggil TJ. Aku di sini di Telkom Corpu sebagai MSIB Internship, batch 7. Terus aku ada divisi General Support juga, di divisi Communication Support and Help Desk. Untuk aku sendiri, aku berasal dari Universitas Islam Bandung atau Unisba. Kayak gitu. Oke. Kampusnya dua-duanya Bandung nih. Ya, Asli Bandung? Asli Bandung, saya asli Bandung. Asli Bandung. Kalau aku asli Malang. Oh Malang, oke. Satu perantau, satu Warlock. Oke. Tadi kan aku udah sempat mention ya yang self love ya. Oke. Ya kalian mungkin nggak asing nggak sih sama self love itu? Ya lumayan gak asing sih. Mungkin bisa dijelasin self love tuh apa sih yang kalian pahamin sih? Boleh dari siapa sih? Mau dari siapa dulu, Alia? Dari TJ dulu, boleh. Oke, dari TJ. Dari aku dulu mungkin ya. Kalau menurut aku self love itu salah satu kecerdasan emosional ya, atau emotional intelligence yang memang harus semua manusia punya gitu. Karena itu tuh kan kayak apa ya? Kayak suatu kemampuan untuk mencintai diri sendiri, dan pastinya hal itu kan ya namanya juga cinta itu kan konteksnya juga bahagia gitu kan. Jadi ya siapa sih yang gak mau bahagiain diri sendiri kayak gitu kan. Dan self love itu menurut aku salah satu cara untuk ya menghargai diri sendiri, terus juga untuk menjaga fisik dan juga emosional sih. Ya jadi self love itu bagi aku sih salah satu kemampuan untuk mencintai diri sendiri gitu. Gitu sih. Simpelnya ya, setuju betul. sih. Kalau nggak gimana? Barangkali punya sudut pandang berbeda? Ya, aku setuju juga sih sama TJ, setuju. cuman kayak aku pengen tambahin dari menurut aku gitu. Kalau aku mengutip dari apa yang pernah diajarin sama orang tua aku, self love itu ada tiga. Nah, yang pertama itu self love to your head, dari kepala kita. Jadi kayak gimana kita ngeisi otak kita, kepala kita tuh dengan knowledge atau ilmu-ilmu yang bermanfaat gitu. Kayak misal kita bisa ikut bootcamp, ikut apa kajian, itu ikut apa, mungkin sekedar kayak baca buku self improvement itu juga termasuk self love gitu. Terus selain itu kayak sesimpel contohnya sekarang aja nih, kita kan magang. Jadi kayak kita memberikan kesempatan buat diri kita buat nyoba hal baru yang belum pernah kita belum pernah kita alami sebelumnya gitu. Benar. Nah, yang kedua itu adalah self love to your heart, dari hati. Jadi lebih ke kayak keyakinan terhadap kepercayaan kita gitu. Kayak misal aku sebagai muslim, aku sebisa mungkin kayak sholat tepat waktu, puasa, terus sedekah. Itu kayak self love terhadap diri kita, dibuat bekal untuk nanti. Tapi dengan catatan kayak kita yang kayak tergantung dengan kepercayaan kita masing-masing gitu. Terus ada juga dari secara fisik gitu, kayak kita misal olahraga, rutin olahraga, terus juga kita nggak begadang buat hal-hal yang nggak penting, tidur cukup, gitu tuh juga udah termasuk self love. Terus kalau yang ketiga itu self love to your hand. Jadi kayak itu tuh berhubungan sama skill gitu, kayak hard skill. Kayak kita misalnya kalau aku lagi akhir-akhir ini lagi suka masak tuh, aku suka coba resep-resep baru gitu. Jadi kayak mengembangkan skill yang teknis gitu, kayak mungkin bisa
crochet, merajut, terus juga belajar basic coding gitu-gitu sih kalau aku. Jadi ada 3 tadi. Yang pertama self your head, terus ke your heart dan your hand. Pembuka aja udah mantep poinnya. Emang ya Alia ya, aduh. Berarti dari ketiga poin itu yang from head, from heart, sama from hand itu menjadikan self love itu penting untuk kamu ya, karena dari ketiga poin itu ya. Kalau misalnya dari TJ self love tuh sama pentingnya nggak kayak Alia yang tadi sebutan dari 3 poin itu? Oke, aku setuju sih, dan ternyata penjelasan Alia juga sedetail itu gitu tentang self love, dan ya setelah mendengar penjelasan dari Alia ya aku sangat setuju sih akan hal tersebut gitu, karena self love itu kan ada kata self ya, apa itu yang melekat dalam diri gitu, dan menjadikan love atau cinta gitu, dan ya semua yang Alia sebutin tadi sih termasuk hal yang penting ya, knowledge, terus juga ya secara rohani pun dapat gitu, dan juga kita sebagai anak-anak muda kan harus punya skill gitu ya untuk menunjang nanti di pekerjaan. Nah itu juga kan penting gitu untuk ya improvement diri. Jadi ya itu sangat-sangat penting sih dari ketiga aspek itu. Jadi aku setuju sama yang penjelasan dari Alia. Sama. Gitu. Aku juga setuju sih. Nah, jadi kesimpulannya, belum kesimpulan sih, sorry ya. Nah, jadi menurut kalian nih, dari pembahasan self-love yang udah kalian mention tadi semua, itu self-love tuh egois atau malah bisa bikin lebih baik sih sebenarnya? Oke. Yang bisa ditangkap. Kalau dari aku sih, self-love sama egois tuh berbeda ya. Karena kalau self-love itu konteksnya itu lebih ke gimana cara kita buat nge-improve diri kita jadi lebih baik gitu, kayak ya yang udah aku sempet mention tadi gitu. Jadi kayak berbuat baik ke diri kita sendiri, kayak ngerawat dan sebagainya tadi. Terus kalau egois tuh kayak lebih ke ngutamain kepentingan sendiri, tapi itu tuh bisa ngerepotin orang lain atau mau menang sendiri, itu tuh termasuk egois gitu. Jadi dari yang Ale udah mention tuh mengembangkan diri sendiri itu tanpa harus menjatuhkan. Iya, kayak menyusahkan, menjatuhkan orang lain. Betul, gitu. Betul. Jadi emang lebih ke untuk diri sendiri, ke diri sendiri lagi kayak gitu kan. Iya. Aisyah, kalau TJ? Oke, mungkin kalau dari aku sih self love berbeda jauh ya sama egois. Apa tuh? Bagi aku juga kayak tadi kan skill itu kan penting banget juga untuk pengembangan diri dan salah satu self love juga. Nah kan ketika kita self love dan bisa menyesuaikan gitu dengan skill tersebut, kan skill tersebut juga bisa membantu orang lain, mungkin bermanfaat bagi orang lain. Nah itu kan bukan suatu keegoisan gitu. Benar. Nah beda halnya dengan egois yang mungkin ya tadi juga Alia bilang kayak ya bisa jadi merugikan orang lain, atau mungkin kita nyusahin orang lain, atau kita juga kayak jadi self center gitu kan. Nah itu kan ya beda banget lah dengan self love definisinya kayak gitu sih kalau dari aku. Mau nambahin juga. Kalau kata aku kalau dengan cara kita self love, kita kayak mengenali diri sendiri, kita tuh jadi bisa memposisiin diri kita di orang lain gitu. Jadi kayak kita mengerti POV orang lain, jadi kayak nggak asal judge, kayak kita jadi tahu orang lain tuh kayak gitu karena ada mungkin latar belakangnya dia kayak gitu. Jadi bisa lebih empati gitu, jadi bukan yang egois atau gitu. Berarti kesimpulannya emang udah bisa didapatkan ya. Jadi kayak emang self love sama egois tuh berbeda. Karena ada orang yang kayak memispersepsikan self love itu kayak ya egois gitu kan. Kadang ada aja kan orang kayak gitu. Tapi balik lagi ya self love tuh ya yang seperti dimention oleh Alia sama TJ gitu kan, ya memang nggak yang bikin kita tuh self center dan lain-lain gitu kan. Betul. I see. Nah, kalau misalkan tantangan terbesar untuk mencintai diri sendiri itu apa sih menurut kalian? Oke, untuk aku pribadi sih, ya ini mungkin dari pengalaman pribadi ya, untuk tantangan aku mencari taknya untuk self love itu, ya mungkin beberapa faktor sih gitu untuk tantangannya. Yang pertama itu tantangan dari lingkungan, terutama ya lingkungan yang terdekat, dari keluarga mungkin atau teman-teman dekat. Itu ya lumayan berpengaruh sih untuk mencari kayak
pasnya itu di mana sih? Iya, gitu. iya, Karena iya. kan kita juga sebagai manusia makhluk sosial sangat-sangat butuh gitu ya untuk punya ya butuh orang lain gitu untuk mensupport kita. Nah itu lingkungan itu sangat berpengaruh sih untuk yang pertama ya tantangan dari lingkungan itu. Kita juga selain kita yang kita juga tapi jangan terlalu tertekan terus-menerus juga gitu dari lingkungan yang ya itu kan di luar kendali kita juga gitu ya, di luar kontrol kita, gak bisa digimana-gimanain ya. Sebisa mungkin kalau semisal memang ada di lingkungan yang kurang pas gitu untuk diri kalian, ya kalian sendirilah yang bisa menyesuaikan gitu. Dan juga ya kayak tadi kan balik lagi self love kan tentang improvement diri gitu. Ya kalian carilah banyak banget kan knowledge di sosial media, di internet. Terus untuk tantangan selanjutnya ya setelah itu sih menurut aku tantangan bagi aku sih ya dari diri sendiri terlebih dahulu sih, karena kan banyak banget pressure yang mungkin dari apalagi sekarang kan media sosial banyak banget informasi yang kita dapat. Kita juga belum tentu siap untuk hal itu gitu kan. Ya pressure dari sosial media sih, dan ya orang-orang sekitar, ekspektasi sosial pun ada gitu kan. Nah itu kan lumayan berpengaruh, dan kalau misalnya diri kita gak punya kontrol atas diri kita, ya emang agak kelabakan gitu untuk mencari si self love ini gitu. Dan ya dengan keadaan yang begitu di luar sana, ya pinter-pinter aja sih kita sebagai manusia gitu ya untuk improve diri, cari knowledge tentang ya cara-cara gimana untuk self love itu sangat-sangat membantu sih bagi aku. Jadi pertama sih memang bagi aku diri sendirinya dulu gitu, apakah menerima tentang semua yang melekat di dalam diri gitu kan, latar belakang keluarga mungkin atau lingkungannya kayak gimana. Nah itu kan harus diterima terlebih dahulu lah kayak gitu. Kuncinya lah ya. Kuncinya kayak gitu emang jangan denial atas apa yang melekat dari diri sendiri gitu. Kelebihan, kekurangan ya diterima aja. Betul, gitu. betul. Ya setuju gitu sih. Alia gimana? Jadi aku setuju sih sama TJ. Jadi sebenarnya tantangan terberat dari self love itu adalah diri kita sendiri, kayak gimana kita ngelawan rasa cemas, khawatir, overthinking, terus ngelawan rasa malas yang bisa bikin kita nunda kerjaan. Nah itu tuh semua yang kita lakukan itu yang bisa mengontrol tuh ya diri kita sendiri gitu. Jadi tantangan terberatnya tuh ada di diri kita sendiri sih menurut aku. Iya sih, memang dari kunci tantangan untuk mencintai diri sendiri itu ya dari diri sendiri lagi betul. Sih emang sih. Jadi kayak kenali lebih baik lah untuk betul. Diri sendiri itu kayak gimana sih gitu kan ya, yang sebutin sama TJ juga kayak ya harus terima gitu dengan bebet bobotnya lah gitu betul. Kan. Dan mau nambahin juga, menurut aku sih pasti diri kalian juga taulah yang terbaik buat diri kalian gitu. Yes, betul. Ya, gitu. setuju. Nah, kalau misalkan beberapa dari Sobat Dio nih kayak kesulitan untuk mencintai diri sendiri nih. Menurut kalian, tadi kan sebenarnya udah disebutin ya, langkah pertama tuh ya mencintai diri sendiri. Tapi apakah ada tambahan lagi untuk tips berikutnya lah, kayak setelah tahu diri sendiri itu harus ngapain sih gitu? Biasanya. Kalau tips dari aku, kayaknya yang pertama fix mindset sih. Kayak kita harus menyadari kalau kita tuh manusia tuh pasti punya kekurangan, punya kelemahan yang dari situ tuh baiknya tuh kita bisa membuat itu tuh jadi suatu proses untuk belajar gitu. Jadi kayak bukan nganggep yang kayak negatifnya aja. Kayak gitu. Gagal nih gitu. Iya betul. Terus juga bisa dimulai dari bisa dimulai misal kita pernah buat kesalahan ke diri sendiri, kita belajar untuk memaafkan diri kita sendiri gitu. Terus juga yang kedua mungkin mulai dari punya circle pertemanan yang positif gitu. Itu tuh juga penting, karena kayak kalau misal circle kita toksik, kayak sering gibahin orang atau gimana, itu juga ngaruh ke diri kita sendiri gitu. Kita jadi susah mau self love, kayak di tengah
lingkungan pertemanan yang toksik gitu Iya. kan, jadi nggak enak ya. Kayak apa ya, seolah-olah kalian tuh kayak ini kenapa sih diriku tuh kayak nggak baik-baik saja, padahal nggak aware sama sekitarnya, sama betul, lingkungannya Iya, gitu kan. betul. Nah iya kalau TJ? Oke, mungkin udah ke-mention juga ya sama Mas Hanif tentang aware gitu sama sekitar. Iya. Perlu diketahui juga mungkin sama sobat-sobat Dio, kalau semisal di sekitar kita pun ya mungkin masih banyak juga gitu yang apa ya, hidupnya kurang beruntung gitu daripada kita. Nah itu juga salah satu cara untuk kalian self love tuh ya bersyukur gitu atas yang diberikan oleh Tuhan gitu kan. Dan ya menurut aku sih kalau semisal kalian bersyukur dengan apa yang diberikan Tuhan, kayaknya sih ya hidup kalian bakal apa ya, tenang gitu kan, enak, senang gitu kan. Terus juga ke sekitar juga kayak kita ya spread positiveness gitu kan, kayak punya aura yang ya enak aja gitu kan. Kadang ada orang yang kayak wah ini enak banget nih auranya gitu kan. Pas kita tahu kan kayak ya salah satunya mereka tuh bersyukur sama hidup mereka gitu kan. Terus juga ya merasa cukup, bahagia atas apa yang telah diberikan Tuhan semuanya gitu kan. Nah itu kan menurut aku sih salah satu tips yang oke juga gitu untuk kalian memulai self love, ya bersyukur kayak gitu sih. Iya. Aku mau nambahin dikit nih. Kalau tips dari aku biasanya kayak ngeluangin waktu antara kayak 10 sampai 30 menit tergantung kebutuhan aja. Itu tuh waktu itu aku pakai buat journaling gitu. Jadi aku nulis apa yang udah aku lakuin hari ini. Hari ini ada hal berkesan apa gitu. Itu aku tulis, dan dari situ aku tuh bisa berkontemplasi terhadap diri aku sendiri, kayak hari ini evaluasinya gimana nih. Terus apa yang bisa diimprove, apa yang pesan buat diri kita sendiri itu apa, besok harus ngapain. Jadi kayak itu tuh semua aku tulis di jurnal aku tadi. Kayak soalnya kalau nggak gitu, kalau aku sendiri mungkin bisa kayak jadinya curcol di Twitter, terus kayak di sosial media gitu ya sih. Takutnya jadi spreadness-nya tuh negatif gitu. Iya, betul. Mending curhat di buku, nulis semua kesah kita daripada curcol di sosial media. Iya kan? Iya. Jarang orang lakuin sih, terutama para Gen Z tuh jarang sih itu sih. Journaling tuh ya sih menurutku juga salah satu apa ya, cara yang ampuh gitu buat kayak ya itu gitu untuk mengeluarkan keluh kesah kita, overthinking kita dan sebagainya. Oke nih, kalau misalkan dari yang udah kita obrolin banyak hal ya, kalau misalkan kata TJ sih biar tak gitu ya, biar kayak dapat gitu poinnya. Apa sih berarti prinsip yang kalian prinsipkan gitu untuk kalian sendiri tentang si mencintai diri sendiri? Jadi kalau dari aku, self love itu bukan kayak cuma gimana kita menerima diri kita sendiri atau menghargai diri kita sendiri, tapi juga gimana kita terus berusaha untuk mengimprove diri kita sendiri agar bisa menjadi yang lebih baik dari versi kita sebelumnya gitu. Setuju sih. Good point. Kalau TJ? Kalau aku sih tetap di prinsip yang bersyukur itu ya, karena dari bersyukur itu kita kayak banyak banget sih poin-poin yang bisa aku ambil gitu ya. Kita lebih menerima dengan apa yang udah kita punya, terus juga merasa cukup, dan itu kan ya bagi aku ngeluarin vibes yang positif gitu bagi aku pribadi, dan menurut aku juga kayak buat sekitar pun itu bakalan ngerasa enak aja gitu di sekitar aku kayak gitu sih. Jadi ya bersyukur sih emang jadi prinsip yang utama gitu kan. Itu juga bersyukur pun salah satu hubungan kita dengan Tuhan gitu. Itu benar. Ya poin aku sih itu sih. Jadi ngerasa deket juga sama Tuhan gitu. Dari poin bersyukur itu kayak gitu sih. Oke, good point sih. Kalau dari Alia tadi mengimprove diri sendiri, dan kalau dari TJ bersyukur. Itu mantap sih. Itu emang salah satu kunci kalau kataku untuk mengenal diri sendiri. Bukan mengenal, mencintai diri sendiri lebih baik gitu. Kita udah sampai di penghujung acara nih. Keren banget sih emang insight dan pengalaman yang kalian berikan gitu kan, kayak Alia yang from head terus to hand. Nah, terus ya tadi yang aku dapat sih TJ sih kayak bersyukur. Betul banget sih ya. Itu emang kunci untuk memulai mencintai diri sendiri atau
bahkan mengenali diri sendiri gitu. Iya, Kayak gitu betul. sih. Nah, mungkin udah sih cukup sekian aja. Aku mau ngingetin juga buat para sobat Dio nih, buat follow sosial media kita di Instagram, di TikTok, dan juga yang pastinya di channel YouTube. Nah, jangan lupa juga buat komen aja nih di bawah. Ya, mau kalian cerita, mau bertanya ke kita, pasti akan kita jawab, pasti akan kita respon. Oke? Mungkin cukup segitu aja. Aku punya pantun. Si raja sang kekasih ratu. Cakep. Cakep. Cintanya timeless kayak Mio. Cakep. Cakep. Sampai jumpa di lain waktu. Cakep. See you Sobat Dio. Dadah. See you semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.